saya nanya pada saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya, bahwa saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi Pak itu terus. Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol dulu sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak besarnya saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama kawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Udah saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Saya itu. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imbo. Seperti itu ya rekan-rekan. Ya paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, maaf karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya itu sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya. Udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak Bang? Tidak bisa. Sudah bisa rumah? Gimana Bang? Sudah tahu kah? Seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara seperti ini takutnya nanti rame lagi, apalagi nanti buat apa, makanya saya takut banget. Makanya anak sedang dibawa kerja sih. Iya, anak satu lagi waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan seorang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada konsepnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu saya bilang umroh ke Pak kemarin. Kalau yang kemarin ya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya, dan itu 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh ya kalau misalkan aku masih saya bilang enggak. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana.
Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa. Ya, emang tiap saat susah banget. Mau diketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang, tapi gimana tahu nggak? Buat saya itu tidak itu waktu kemarin, yang dua sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin, saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti Kakak sudah pas minta hak asuh Saya pengacara saya aja. gimana Bang? Hak asuh. Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik yang harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan. Seperti itu. Saya tanya ke Humas, yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Tapi ini yang Bang Baim. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu. Dengan saya jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati dan postingannya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak, tapi lama-lama sekali dua kali posting saya jadi seperti ini. Saya mute semua dan saya ya itu saya. Jadi setelah kejadian itu saya melakukan postingan dia semuanya. Saya tidak bilang dia apa cuma dia saya aja. Ada permohonan maaf gak dari pria ini? Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Mungkin lebih jauh. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Saya tanya Paula aja. Kalau dari laki-laki Enggak Mbak. ada pembelaannya atau klarifikasi? tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak Im fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Iya Bang, berapa kesempatan mungkin? Kembali seperti apa nanti? Saya kayak Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu cerita, saya nggak cerita, yang tahu, mama bayi baru tahu, keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi saya kali cuma 100% buat tahu
17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menghidupkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya keluar. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, kejadiannya saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Berarti bulan kapan Bang untuk keluar dari rumah mungkin? Nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan Bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Jadi udah perjanjian, tadi pertanyaan yang saya jawab. Yang penting saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Lagi dong, akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi Mas Baim enak ya Bang? Mas Baim, dia mempersiapkan diri, ini kan mimpi buruk ya, harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun. Jadi saya percaya aja. Udah, yuk. Mas Baim, tapi laki-lakinya itu udah punya istri belum sih, berkeluarga belum sih? Mas Baim. Hah?